Halo teman-teman, hari ini saya akan bahas tugas penerapan teori hierarki kebutuhan pada novel Edensor karya Adria Hinata. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaski Azahra dari kelas 2023A. Teman-teman semuanya, pada kali ini saya akan membahas tentang materi penerapan teori hierarki kebutuhan dalam novel Edensor karya Andrea Hinata. Oh iya, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan teori hierarki kebutuhan itu? Satu, teori hierarki kebutuhan adalah sebuah teori tentang kebutuhan bertingkat yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Abraham Maslow menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya dari yang paling rendah terlebih dahulu sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Dua, Maslow juga mengungkapkan bahwa tingkat kebutuhan dasar manusia terdiri dari 5 tingkatan dasar, yaitu satu, kebutuhan fisiologis, yaitu adalah prioritas tertinggi karena pada saat kebutuhan ini belum terpuaskan, maka kebutuhan tingkat yang lebih tinggi lainnya tidak dapat muncul untuk memotivasi tingkah laku, untuk membina kehidupan dan kesejahteraan manusia, dan memenuhi asas sebagai syarat untuk menuju kesempurnaan diri, tidaklah menjadi asas utama kepada motivasi manusia untuk meningkat ke tahap kemajuan seterusnya dalam kehidupan manusiawi, tapi lebih ke tingkah laku dan perbuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dua, kebutuhan rasa aman, yaitu merupakan upaya pertahanan hidup dalam jangka panjang. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan jaminan, stabilitas, proteksi, ketertiban, bebas dari ketakutan dan kecemasan, dan struktur hukum. Tiga, kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, yaitu nilai yang dapat terpenuhi dengan cara menggabungkan diri dengan suatu kelompok atau perkumpulan, menerima nilai-nilai dan sifat-sifat dengan tujuan agar merasakan perasaan saling memiliki. 4. Kebutuhan akan penghargaan, yaitu satu, menghargai diri sendiri adalah kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. 2. Mendapat penghargaan dari orang lain berupa kebutuhan prestis, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, dan apresiasi. 5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu diartikan sebagai suatu kebutuhan seseorang dalam mewujudkan secara maksimal seluruh bakat dan potensinya. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan bagi manusia untuk lebih berkembang dan juga harus diiringi oleh adanya refleksi, yaitu memahami situasi diri sendiri dan yang dihadapi di masa depan agar bertindak lebih baik. Baik, sekarang kita akan masuk ke pengajiannya dengan teori hierarki kebutuhan. Pada novel sastra Edensor karya Adria Hinata. 1. Novel Edensor karya Adria Hinata ini menceritakan tentang kisah nyata dari seorang pemuda asal Bangka Belitung yang berusaha payah merajut setiap mimpi yang sejak kecil ia diimpikannya. Ikal, tokoh utama dalam novel Edensor ini berhasil menemukan makna hidup dari setiap petualangannya di benua Eropa. Ia berhasil menemukan Edensor. 2. Dari kajian tingkatannya sebagai berikut. 1. Kebutuhan fisiologis. Kutipannya yaitu, perutku kosong, kerongkongan kering, aku tak sanggup. Waktu melewati danau aku ingin membatalkan puasaku. Aku tak mampu bertahan. Kembali melewati danau, aku mendesak ingin minum. Pada bulan puasa, Ikal ingin pulang karena ayahnya sakit. Ia berjalan kaki 30 meter dan rasa panas serta lapar tak dapat ia hindari. Perutnya kosong dan ia ingin membatalkan puasanya, dan ia mengambil tindakan, yaitu melewati danau dan berniat untuk minum. Hal ini persis yang dikatakan Maslow bahwa kebutuhan makan dan minum tidak bisa ditunda atau diacuhkan. Pada kutipan kedua yaitu, kami gasak daun-daunnya. Rasanya tidak dapat kugambarkan karena aku mengunyahnya sambil memejamkan mata. Menahan napas, artinya di sini Ikal mengalami nasib sial, yaitu ia ditangkap polisi karena mengganggu. Esok harinya, semua barangnya tertinggal di kantor polisi. Ia tak punya apapun untuk dimakan. Ia pun menggasak daun plum karena ia sangat lapar. Perbuatan yang dilakukan Ikal ini untuk mempertahankan hidupnya. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Berikut kutipan novel Edensor karya Adria Hinata. 1. Tamat SMA aku merantau ke Jawa. Di Bogor kami melamar kerja. Sebuah usaha distributor memanggil untuk wawancara. Artinya setelah tamat SMA, Ikal memutuskan merantau ke Jawa untuk mencari pekerjaan untuk membantu kedua orang tuanya bersama dengan kakak sepupunya. Tujuannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi dan mendapatkan rasa aman akan jaminan kehidupannya dalam jangka panjang. Ia memiliki jaminan untuk dirinya sendiri. Kutipan kedua,
Nasibku membaik karena diterima bekerja di kantor pos. Ketika ia merasa beruntung diterima di kantor pos, tujuannya untuk mendapatkan rasa aman bagi kehidupannya. Dan gaji yang ia peroleh di kantor pos akan membuatnya bebas dari ketakutan dan kecemasan dilanda rasa miskin dan ketidakberdayaan ekonomi. Kutipan ketiga, aku membutuhkan keluar dari pekerjaan di kantor pos yang telah mengiringku ke kutub moderat. Semakin lama berkurang tantangannya. Pekerjaan ini tidak memberikan keamanan finansial dan kehidupan itu saja. Artinya, di sini Ikal mulai bosan dengan bekerja di kantor pos dan ingin mencari pengalaman baru. Kutipan di atas menggambarkan kebutuhan akan rasa aman yang dimiliki oleh Ikal dengan cara mencari tantangan baru. Maslow mengatakan bahwa manusia harus sebanyak mungkin mencari jaminan terbebas dari ketakutan dan kecemasan. Kutipan keempat, baru kali ini aku menemukan rutinitas yang tak membosankan, karena Paris adalah gemilang pesona. Artinya, saat berada di Paris, Iqbal telah menemukan suasana baru dalam dunia kuliah, menonton seni, dan belajar di apartemennya, dan ada tantangan baru di hidupnya. Kutipan ini berarti bahwa ia telah menemukan rasa aman dari setiap tekanan yang ada dalam dirinya. Kutipan kelima, aku kembali bekerja, 3 pekerjaan sekaligus, 6 jam sebagai editor, naskah ilmu ekonomi untuk tabloid universitas, statistik akademi, dan menjaga toko kelontong milik seorang di Pakistan, melayani ibu-ibu Perancis yang membeli bawang bombay. Artinya Ikal bekerja dengan full dan mengerjakan semuanya dalam satu waktu. Dengan begitu, ia bisa menabung, berinvestasi, artinya ia sudah merasa aman dalam keuangan ke depannya. Kutipan keenam, akhirnya aku berhasil menyelesaikan risetku. Pada pukul 3 sore ini, aku akan menemui proposal Tumbul. Artinya, setelah menyelesaikan risetnya, timbullah perasaan lega dan pasti memperoleh rasa aman karena pekerjaannya telah selesai. Maslow berpendapat manusia harus berpacu memenuhi kebutuhan yang diinginkan seperti yang dilakukan Ika. 3. Kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta. Berikut kutipan dalam novel. 1. Katia menyukaiku. Ah tidak, real, tidak mungkin. Artinya Katia menyimpan perasaan pada Ikal, namun Ikal bingung menghadapinya karena Katia gadis incaran di kelasnya. Namun ia masih mempunyai perasaan ingin memiliki. Mengatakan, untuk memuaskan kebutuhan akan cinta, kita dapat membangun hubungan akrab dan penuh perhatian. Hal ini berlaku pada Ikal untuk mengungkapkan cinta ini. Ia akhirnya menjalin hubungan dengan Katia sang gadis pujian hatinya. Kutipan kedua, sementara aku merindukan Aling, kuingat Aling berdiri di balik pagar itu, tersenyum padaku. Artinya di sini Ikal merasa rindu kepada temannya Aling, dan membayangkan kenangan bersama Aling. Menurut Maslow, kebutuhan akan cinta mencakup hubungan psikologis yang mendalam dengan orang lain dan berlangsung sepanjang hidup. Ikal telah kehilangan Aling dan merindukannya. Kutipan ketiga, diam-diam merasa gembira, di sekitar kita ada kawan yang selalu hadir sebagai pahlawan. Famke adalah kawan semacam itu. Artinya Ikal merasakan penerimaan diri dan perasaan dicintai oleh lingkungan pertemanannya. Ia merasa bahagia memiliki teman yang selalu menjadi pahlawan bagi dirinya. Seperti yang dikatakan Maslow, bahwa dalam hierarki kebutuhan memiliki cinta, yaitu cinta tidak pernah memiliki, tidak mempengaruhi, dan bersedia memberikan dampak positif untuk seseorang berkembang. Kutipan keempat, dalam hatiku bergema-gema pertanyaan Katia, "Are you real?" Tapi ia meyakinkanku. Artinya Ikal selalu bertanya kepada Katia apa benar ia mencintainya. Dari pertanyaan dia ini disimpulkan bahwa Ikal benar-benar membutuhkan rasa memiliki dan cinta dari Katia. 4. Kebutuhan akan penghargaan. Berikut kutipan novel. 1. Apalagi ia sering memanggilku dengan sebutan My Man, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria setilik dalam legenda Highlander, penyelamat petani dari sebuah kaum begundal. Artinya menunjukkan penghargaan Katia terhadap Ikal. Ikal diberikan oleh wanita yang ia dambakan. Hal ini menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan My Man membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. 5. Kebutuhan akan aktualisasi diri. Berikut kutipan novelnya. 1. Lebih dari semuanya, aku ingin sekali menjadi seperti Adam Smith, menjadi seorang ekonomis atau ilmuwan ekonomi. Artinya, Ikal ingin menjadi seperti Adam Smith yang menjadi ilmuwan ekonomi. Ini merupakan aktualisasi dirinya seperti yang dikatakan Maslow, sebagai perkembangan yang paling tinggi dan penggunaan semua bakat kita. Ikal menjadikan Adam Smith sebagai motivasi agar dirinya bisa menjadi ilmuwan. Kutipan kedua, dulu cita-citaku menjadi pemain bulu tangkis selalu gagal dan kini Adam Smith mendidikkan gairahku untuk menjadi ilmuwan ekonomi. Artinya, berdasarkan ilmu yang ia dapat di dunia perkuliahan, ia membantu istri untuk belok arah dan tidak ingin lagi menjadi atlet. Namun, menjadi ilmuwan menurut Maslow bahwa manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi dirinya dan realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya. Dalam kutipan, Adam Smith menjadi motivasi bagi Ikal untuk menjadi ilmuwan ekonomi karena ia memiliki potensi tersebut.
Kutipan ketiga, aku selalu terobsesi pada tantangan tertinggi dan cobaan sampai batas terendah aku dapat melunasi daya tahanku. Artinya aktualisasi tampak pada keinginan Ikal untuk selalu mencari dan mengalami tantangan baru dari yang tertinggi hingga terendah. Bahkan ia menjelajahi endasar hingga Eropa seperti kata Maslow bahwa kita harus menjadi menurut potensi kita. Kutipan keempat, setiap hari selalu tertantang untuk memacu kreativitas dalam bidang yang kutekuni. Aku menyimak kuliah 2 jam tapi pengetahuan yang kudapati adalah senilai 1 semester waktu di tanah air. Artinya Ikal selalu merasa tertantang dan berpacu dengan ilmu di perkuliahan. Ia begitu serius dalam menjalani kuliah. Perasaan tertantang ini merupakan kebutuhan aktualisasi diri yang harus dipenuhi Ikal karena motivasinya untuk menjadi belajar dan bertekun. Kutipan kelima, setiap hari selalu ada saja yang menggairahkan peroleh dalam bidangku. Kini bangunan ilmu ekonomi yang telah lama teronggok dalam kepalaku kurasakan berubah bentuknya, hidup menggeliat bertambah kapasitasnya, dan semakin dalam intensitasnya. Artinya setiap hari selalu ada hal baru yang diperoleh oleh Ikal. Pengetahuan yang didapatnya selalu berkembang setiap harinya. Aktualisasi dalam kutipan ini adalah di mana keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri. Ikal telah merasakan ilmu itu setiap hari. Hal ini membuktikan bahwa Ikal telah mencapai kebutuhan aktualisasi dirinya. Kutipan keenam, namun aku tahu persis, kesuksesan proposalku bukan hanya aku dapat mengaplikasikan teori ketidakpastian, namun karena motivasi literku yang hebat luar biasa. Artinya aktualisasi ini tercermin dari kepercayaan Ikal menulis moto pada proposal yang dibuatnya saat ia lulus di Prancis. Persis yang dikatakan Maslow bahwa manusia berusaha keras memenuhi kebutuhan aktualisasi dirinya. Ikal berusaha meyakinkan dosennya dengan membuat moto motivasi yang mencerminkan kebanggaan terhadap riset dan maksud dari proposalnya. Baik, sebelum saya menutup pembahasan materi kali ini, saya akan menyimpulkannya bahwa teori hierarki adalah sebuah teori yang mengemukakan tentang tingkatan akan kebutuhan dasar manusia. Dan dalam novel Eden karya Adria Hinata ini mengungkapkan perjalanan Ikal, tokoh utama dalam menjalani mimpi dan cita-citanya dari tingkat rendah hingga tertinggi, yaitu ia berhasil mencapai aktualisasi dirinya. Baik, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.